Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul metode pengembangan sistem. Nah, jadi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama itu ada saya sendiri atas nama IKD Eri Suryawijaya, NIM akhir 80, dan sini juga ada teman saya Putu Kanha, NIM akhir 70, Dewa Made Pranyadi, NIM akhir 74, dan Kadek Deana Putra, NIM akhir 87, dan yang terakhir ada Ketut Aprit Suryadi dengan NIM akhir 67. Nah, jadi materi yang pertama di situ ada metode pengembangan sistem. Di sini saya akan menjelaskan metode pengembangan sistem, yaitu pengembangan sistem perangkat lunak yang memerlukan pendekatan yang terstruktur agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Dan berikut adalah 3 metode pengembangan yang umum digunakan beserta keunggulan, kekurangan, dan perbedaannya. Nah, jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan metode waterfall. Jadi, metode waterfall ini adalah model pengembangan perangkat lunak yang menggunakan pendekatan linear dan berurutan. Jadi, di setiap fase dalam siklus pengembangan harus diselesaikan sepenuhnya sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Metode ini sering disebut sebagai model air terjun karena alurnya mengalir dari atas ke bawah seperti air terjun. Dan tahapan dalam metode waterfall ini biasanya yaitu dari requirement, lanjut ke system design, lanjut ke implementation, lanjut ke tahap testing, lanjut ke development, lanjut ke tahap maintenance. Oke, selanjutnya itu ada metode waterfall ini cocok digunakan jika kebutuhan proyek jelas dan stabil, ruang lingkup proyek kecil atau pendek, risiko perubahan rendah, dokumentasi yang ketat dibutuhkan, tim lebih nyaman dengan pendekatan terstruktur, umpan balik pengguna tidak diperlukan selama pengembangannya. Dan lanjut ada keunggulan dari waterfall dan kekurangannya. Yang pertama itu ada keunggulannya, mudah dipahami, karena struktur linear membuat cocok untuk pemula. Manajemen yang jelas, itu setiap fase memiliki deliverable yang spesifik dan cocok untuk proyek yang kecil, karena lebih efisien jika kebutuhan sudah jelas dari awal. Dan selanjutnya ada kekurangan waterfall. Jadi yang kekurangannya itu kurang fleksibel karena sulit untuk mengubah persyaratan setelah tahap awal. Dan risikonya yang tinggi karena jika ada kesalahan di tahap awal, seluruh proses harus diulang dan tidak ideal untuk proyek yang besar karena tidak dapat menangani perubahan dengan baik. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait metode Agile. Baik, selanjutnya yaitu metode Agile. Agile adalah pendekatan dalam manajemen proyek, terutama dalam pengembangan perangkat lunak yang menekankan kolaborasi, fleksibilitas, dan mengirim produk yang berkelanjutan. Agile bertujuan untuk meningkatkan responsivitas terhadap perubahan yang akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, tahapan dalam metode Agile biasanya itu yang pertama ada perencanaan. Tujuan proyek produk yang daftar fitur yang diinginkan. Yang kedua ada desain. Lakukan desain awal berdasarkan yang telah disusun. Yang ketiga ada pengembangan. Tim mengembangkan produk yang biasanya disebut sprint, biasanya berlangsung 1-4 minggu. Yang keempat ada pengujian. Setelah pengembangan diuji untuk menemukan dan memperbaiki bug. Yang kelima ada evaluasi. Tim melakukan review sprint untuk mengevaluasi hasil dan merencanakan sprint berikutnya. Yang keenam ada penyampaian. Hasil dari setiap sprint disampaikan kepada pemangku kepentingan dan feedback diintegrasikan ke pengembang selanjutnya.
Selanjutnya, metode agile cocok digunakan jika yang pertama, proyek dengan ketidakpastian tinggi. Ketika persyaratan proyek tidak sepenuhnya jelas di awal. Yang kedua, ada perubahan yang sering. Ketika ada kebutuhan untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan permintaan. Yang ketiga, ada keterlibatan pemangku kepentingan tinggi. Ketika kolaborasi yang intens antara tim dan pemangku kepentingan tinggi diperlukan. Yang terakhir, fokus pada pengirim berkelanjutan. Ketika ada kebutuhan untuk mengirimkan produk dalam interaksi kecil dan sering. Selanjutnya, keunggulan agile dan kekurangan agile. Baik, kita akan membahas keunggulan agile terlebih dahulu. Yang pertama ada fleksibilitas, mudah beradaptasi dengan perubahan kebutuhan. Yang kedua ada kepuasan pelanggan. Feedback cepat memungkinkan penyesuaian produk sesuai harapan pengguna. Yang ketiga ada risiko lebih rendah. Pengujian yang terus-menerus mengurangi risiko kesalahan besar di akhir proyek. Selanjutnya kita akan membahas kekurangan agile. Yang pertama ada keterbatasan dalam skala besar. Sulit diimplementasikan pada proyek besar dengan banyak tim. Yang kedua terlalu bergantung pada tim. Keberhasilan sangat bergantung pada keterampilan dan kolaborasi anggota tim. Yang ketiga yaitu tantangan dalam perencanaan, sulit merencanakan dan memprediksi waktu dan biaya secara akurat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metode Lean. Nah, metode Lean adalah metode Lean berakar dari prinsip manufaktur dan bertujuan untuk mengurangi pemborosan serta meningkatkan efisiensi. Pendekatan ini menekankan pembelajaran berkelanjutan dan penundaan keputusan hingga informasi yang cukup tersedia. Nah, selanjutnya tahapan dalam metode Lean biasanya yaitu yang pertama menentukan nilai, identifikasi nilai yang diinginkan pelanggan. Nah, yang kedua memetakan aliran nilai, analisis proses, pisahkan yang bernilai dan tidak. Nah, yang ketiga membuat aliran yang lancar, hilangkan hambatan dan pastikan alur proses berjalan tanpa gangguan. Yang keempat menarik sesuai permintaan, produksi berdasarkan permintaan bukan perkiraan. Nah, yang terakhir yaitu mengejar kesempurnaan, perbaikan berkelanjutan atau kaizen untuk meminimalkan pemborosan. Nah, selanjutnya metode Lean cocok digunakan jika yaitu pertama ada pemborosan dalam proses, kedua permintaan berfluktuasi, yang ketiga ada perusahaan ingin meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, yang keempat yaitu perlu meningkatkan kualitas produk atau layanan, yang kelima ada komitmen pada perbaikan berkelanjutan, dan yang terakhir ada fokus pada pemberian nilai lebih kepada pelanggan. Nah, selanjutnya keunggulan penggunaan Lean dan kekurangannya. Yang pertama keunggulan Lean, minimalkan pemborosan, mengurangi tugas berulang dan dokumentasi yang tidak perlu. Yang kedua efisiensi biaya, biaya pengembangan dapat ditekan. Dan yang terakhir peningkatan motivasi tim. Tim merasa lebih terlibat dalam pengembangan produk berkualitas. Nah, kekurangan penggunaan Lean. Yang pertama, ketergantungan pada komunikasi efektif. Jika komunikasi tidak baik, bisa mengganggu proses. Yang kedua, memerlukan disiplin tinggi dari tim. Tanpa kontrol yang baik, efisiensi bisa menurun. Nah, yang terakhir yaitu butuh komitmen tinggi. Implementasi membutuhkan perubahan budaya yang signifikan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu perbedaan antara waterfall, agile, dan Lean. Pertama ada waterfall. Waterfall ini mengambil pendekatan interaktif dan incremental, membagi proyek menjadi prinsip-prinsip kecil yang memungkinkan fleksibilitas yang tinggi. Yang kedua ada agile. Agile ini menggunakan proses linear dan berurutan di mana setiap fase seperti analisis, desain, pengembangan, pengujian, dan implementasi harus diselesaikan sepenuhnya sebelum melanjutkan ke fase yang berikutnya. Yang terakhir ada Lean.
Lean ini berfokus pada efisiensi maksimal dengan menghapus pemborosan atau waste di seluruh proses pengembangannya. Lean mengedepankan pengiriman nilai segera mungkin dengan menggunakan sumber daya minimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.